Selamat pagi bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan, sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar secara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh, kita harus tetap fokus dan semangat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Materi sebelumnya kita membahas mengenai bahan bakar. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi laju reaksi. Dengan tujuannya adalah ingin mengetahui konsep dari laju reaksi. A. Kemolaran. Kemolaran atau molaritas menyatakan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Dengan rumus molaritas sama dengan mol per volume, atau molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Konsentrasi larutan juga dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau P. Gram sama dengan P per 100 dikali massa larutan. Massa larutan sama dengan rho dikali volume. Molaritas sama dengan P per 100 dikali rho dikali volume per mr dikali 1000 per volume. Atau molaritas sama dengan 10 dikali P dikali rho per mr. Contoh soal. Terdapat 100 ml larutan NaOH 4% dengan massa jenis sama dengan 1,1 gram per cm kubik. Jika mR NaOH sama dengan 40, tentukan kemolaran larutan NaOH tersebut. Cara penyelesaiannya adalah: pertama, hitung massa larutan NaOH dengan rumus rho kali volume sama dengan 1,1 gram per cm kubik dikali 100 ml. Hasilnya 110 gram. Kemudian, tentukan massa NaOH terlarut, yaitu 4 per 100 dikali 110 gram. Hasilnya sama dengan 4,4 gram. Lalu, kita akan memasukkan rumus molaritas dengan rumus gram per mr dikali 1000 per volume sama dengan 4,4 gram per 40 dikali 1000 per 100 ml, sehingga mendapatkan hasil 1,1 molaritas. Jadi, kemolaran larutan NaOH adalah 1,1 molaritas. Mengencerkan larutan pekat, yaitu penambahan zat pelarut sehingga volume larutan menjadi besar dan kemolaran menjadi lebih kecil. Jumlah mol zat terlarut dalam proses pelarutan tidak berubah, di mana rumusnya adalah mol 1 sama dengan mol 2, atau V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Perhitungan dua larutan zat yang kemolaran yang berbeda dapat dikerjakan dengan rumus M sama dengan jumlah mol zat per volume total. M campuran sama dengan V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 dan seterusnya per V1 tambah V2. B. Laju reaksi. Laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. A tambah B menghasilkan C tambah D. P, Q, R, S merupakan koefisien dari A tambah B tambah C tambah D. A tambah B merupakan reaksi konsentrasi semakin berkurang, sedangkan C tambah D merupakan hasil reaksi konsentrasi semakin bertambah. VA sama dengan min perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Tanda negatif pengurangan konsentrasi. VB sama dengan min perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Vc sama dengan positif perubahan konsentrasi C per perubahan waktu, di mana tanda positif merupakan penambahan konsentrasi. Vd sama dengan positif perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. Va dan Vb sama dengan laju perubahan konsentrasi reaksi. Vc dan Vd sama dengan laju perubahan konsentrasi hasil reaksi. Laju reaksi dalam meter per sekon sama dengan perubahan konsentrasi atau perubahan C per perubahan waktu, atau perubahan T atau perubahan waktu. Contoh soal. Ke dalam tabung reaksi yang berisi 200 ml larutan HCl 2 molaritas dimasukkan 8 gram serbuk seng. Jika setelah 2 menit masih tersisa 1,5 gram, tentukan laju pengurangan seng dengan ArZn sama dengan 65. Cara penyelesaiannya, tentukan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Zn solid tambah 2HCl aqueous menghasilkan ZnCl2 aqueous tambah H2 gas.
Massa Zn yang bereaksi sama dengan 8 gram dikurangi 1,5 gram. Hasilnya sama dengan 6,5 gram. Jumlah mol Zn sama dengan gram per mr sama dengan 6,5 per 65. Hasilnya 0,1 mol. Konsentrasi Zn yang bereaksi sama dengan jumlah mol per volume, sehingga 0,1 per 0,2 sama dengan 0,5. Perubahan waktu atau delta T sama dengan 2 menit sama dengan 2 dikali 60 detik. Hasilnya 120 detik. Maka VZN sama dengan minus perubahan konsentrasi Zn per perubahan waktu sama dengan 0,5 per 120 sama dengan 4,2 kali 10 pangkat minus 3 meter per sekon. Jadi, laju pengurangan logam Zn atau Seng sama dengan 4,2 kali 10 pangkat minus 3 meter per sekon. Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi dalam satuan waktu. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi. Tetap fokus dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.